Hai semuanya, kali ini kita akan belajar matematika, materi tentang himpunan. Materi ini untuk kelas 7 semester 1 ya. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan cara menuliskan anggotanya dalam suatu gambar atau diagram yang dinamakan dengan diagram Venn. Aturan dalam pembuatan diagram Venn adalah sebagai berikut. Menggambar sebuah persegi panjang untuk menunjukkan semesta dengan mencantumkan huruf S di pojok kiri atas. Pertama, membuat persegi panjang, lalu beri huruf S di sebelah pojok kiri atas, lalu menggambar bagian bangun tertutup, memberi nokta titik berdekatan dengan masing-masing anggota himpunan. Ini cara menggambarnya seperti ini. Jadi ada persegi panjang, ini adalah daerah S, S-nya nanti di sini ya, di pojok kiri atas. Lalu titik-titiknya ini ada, nanti ini titik-titiknya bisa masuk ke dalam lingkaran, bisa masuk keluar lingkaran di dalam persegi panjang gitu ya. Ini lingkarannya adalah bagian dari himpunannya ya. Untuk lebih jelasnya seperti ini. Jadi S ini ada berada di pojok kiri atas. A berarti himpunan A. Himpunan A adalah lingkaran A. Isinya yaitu ada A, B, C, D, E, F, G, H, I. Lalu himpunan B. Juga lingkaran B. Isinya apa? J, K, L, M, N, O, P, Q, R gitu ya. J, K, L, M, N, P, Q, R, S gitu ya, misalkan seperti ini. Contohnya misalkan S adalah himpunan siswa kelas 7C SMP Negeri 1 Mundur, artinya ini itu himpunan semestanya itu artinya semua siswa kelas 7C gitu ya. Kalau A himpunan siswa laki-laki, B himpunan siswa perempuan. Jadi artinya lingkaran ini, dua lingkaran ini berada di dalam persegi panjang S. A, B, C, D, F, G, H, I ini berada dalam lingkaran A, artinya anggota A, ini anggota B, seperti itu. Perhatikan setiap detail gambar di atas ini, misalkan ada dua lingkaran yang saling berpotongan. Perhatikan setiap anggota dari tiga himpunan di atas. Lalu diskusikan pertanyaan di bawah ini. Ini ada tiga himpunan. Himpunan P apa saja? Himpunan P anggotanya apa saja? Yang masuk ke dalam lingkaran P berarti 1, 3, 5, 7, dan 8. Yang masuk ke dalam himpunan Q berapa saja? 6, 7, dan 8. Lalu 2, 4, dan 9 ini tidak masuk ke dalam himpunan P maupun himpunan Q. Jadi dia masuknya ke himpunan S ya. Lalu himpunan S berapa saja? Ya berarti yang ada di dalam persegi panjang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini semuanya adalah himpunan S atau semesta. Ini himpunan P hanya lingkaran P, himpunan Q hanya lingkaran Q. 2, 4, 9 ini berada di luar P dan Q, berarti anggota S. Tapi bukan P dan bukan Q. Lalu ada di tengah-tengah P dan Q. Maksudnya artinya apa ini? Berarti ini artinya mereka memiliki anggota yang sama, di P ada, di Q juga ada gitu ya. Karena P ada, Q ada, maka saling berpotongan. Artinya irisan, beririsan. Nah, deskripsikan dengan kata-katamu sendiri tentang gambar berikut. S berarti kan S semuanya ya. 1, 2, 3, 4 sampai 9 ini himpunan S. P 1, 3, 5, 7, 8. 1, 3, 5, 7, 8 tadi sudah ya. Q 6, 7, 8. Mengapa 7 dan 8 berada di tengah kedua lingkaran? Nah, karena 7 dan 8 ini ada di himpunan P dan ada di himpunan Q, gitu jawabannya. Karena dia ada di himpunan P dan ada di himpunan Q. 7 dan 8 merupakan himpunan P dan 7 dan 8 juga merupakan himpunan Q. Jadi saling beririsan. Mengapa 2, 4, 9 berada di luar lingkaran tetapi masih berada dalam persegi panjang? Karena 2, 4, 9 ini termasuk himpunan S tetapi bukan himpunan P maupun himpunan Q. Seperti itu ya. Contoh, S-nya 0 sampai 14, A-nya 1 sampai 6, B-nya 2 sampai 10, C-nya 3 sampai 12. Gambarlah diagram Venn untuk menyatakan himpunan di atas. Gimana cara menggambarnya? Pertama kita tulis dulu S, berarti ini semuanya berada dalam persegi panjang. Lalu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, tulis juga, berarti ada 3 lingkaran.
6 adalah anggota yang dimiliki oleh himpunan A, B, C. Kita perhatikan 6 ada, 6 ada, 6 juga ada. Berarti bagaimana nih menggambar lingkarannya? Karena ada 3 himpunan yang memiliki anggota, salah satu anggotanya sama atau salah dua anggotanya sama atau 3 anggotanya sama atau beberapa anggota sama, maka A, B, dan C ini saling berpotongan. Nah, pertama kan 6. 6 ini kan ada di ketiga himpunan ini. Berarti 6 ini akan berada di tengah-tengah 3 perpotongan. 1 ini berada di antara 2 lingkaran ya. Padahal 6 ini berada di antara 3 lingkaran. Nah, jadi 6 ini perpotongan antara 3 lingkaran. Masuk ke lingkaran merah, masuk ke lingkaran kuning, masuk ke lingkaran hitam. Jadi 6 ini masuk ke 3 lingkaran himpunan ini. Misalkan yang kuning ini himpunan A, yang hitam ini himpunan B, yang merah ini himpunan C. Bagaimana cara menulisnya? 6 kan sudah di himpunan A ada, di himpunan B ada, di himpunan C ada, berarti tinggal sisanya. Himpunan A sisanya 1 sampai 5, himpunan B sisanya 2, 4, 8, 10, himpunan C sisanya 3, 9 dan 12. Gitu kan ya? Nah, di sini kan 3 dan 6 adalah anggota yang dimiliki oleh himpunan A dan C. A dan C itu ada 3 dan 6. Lihat, 3 dan 6 ini sama dengan A dengan C. A dengan C sama berarti di sini karena berpotongan ya. Nah, maka 3 dan 6 itu ada di perpotongan antara A dan C. Perpotongannya kan A dan C itu ini. Nah, di sini nih. Jadi artinya 3 masuk ke A, 6 masuk ke A juga dan C. 3 dan C ya. 3 dan 6 ya. Dimiliki oleh anggota himpunan A dan C. 2, 4, 6 adalah anggota yang dimiliki oleh himpunan A dan B. 2, 4, 6 A dan B sama. 2, 4, 6. 2, 4, 6. A dan B. Perpotongannya mana A dan B? Ini. 6-nya sudah ada berarti tinggal 2 dan 4. Nah, seperti itu caranya ya. Jadi langkah-langkahnya itu kita cari anggota-anggota yang ketiganya sama atau ada tidak, lalu keduanya sama, gitu kan ya. Yang pertama adalah yang ketiganya sama dulu. Kalau tidak ada berarti tidak berpotongan 3 lingkaran. Kalau yang sama cuma 2 berarti berpotongannya hanya 2 lingkaran gitu ya. Ini 1 sisanya A. A itu kan anggotanya 1, 2, 3, 4 sampai 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5-nya belum ada berarti 5 di sini. Nah, gitu ya. Lalu B-nya 2, 4, 6, 8, 10. B-nya baru 2, 4, 6. Berarti di sini ada 8 dan 10. Lalu C-nya 3, 6, 9, 12. Baru 3 dan 6. Berarti 9 dan 12 belum ditulis berarti di sini. Nah, seperti itu jadinya ya. Lalu S, kita perhatikan S ada kan di pojok kiri atas di sini S-nya ya. S itu kan semua anggota. Apakah semua anggota sudah tertulis? 1, ada 2, ada 3, 4, 5, 6, 7 belum ada. Berarti 7 itu berada di luar lingkaran A, B dan C. Di sini 7 atau di sini bisa nih atau di sini bisa. Yang penting di luar lingkaran ya. Nah, di sini 0 juga belum ada ya. 0 juga belum ada. Ini 0 di luar lingkaran. 7 gitu ya. Lalu 11 belum ada, 13, 14. Nah, seperti itu cara membuat diagram Venn. Contoh ketiga. Gambarlah diagram Venn-nya. Di sini ada S-nya X sedemikian hingga 10 kurang dari X kurang dari 20 X anggota B. Kan anggotanya kan 11, 12, 13 sampai 20. Kenapa sampai dengan 20? Karena di pembatas 20 ini ada tanda sama dengannya, artinya 20-nya ikut. Kalau tidak ada tandanya berarti tidak ikut. Nah, kebetulan anggotanya bilangan bulat gitu ya. Lalu M-nya itu X sedemikian X kurang lebih besar dari 15, 16, 17, 18, 19, 20 gitu ya. Kenapa sampai 20? Karena di sini anggota S-nya saja maksimal 20 gitu, berarti M-nya sampai 20. Ini juga sama sampai 20 juga N-nya gitu ya. Karena himpunan semesta yang dibicarakan itu mulai dari 11 sampai 20, maksimal dari minimalnya 11 maksimalnya 20 gitu. Jadi anggotanya juga sampai 20. Kalau 16-nya ini tergantung dari pernyataan dari M.
pernyataan M itu lebih besar dari 15 kan 16. Pernyataan N X-nya itu lebih besar dari 12 kan mulai dari 13. M irisan N ini seperti huruf U kebalik, U terbalik ini ya. Berarti ini seperti huruf N gitu ya, N kecil. Nah, ini termasuk irisan. Irisan itu artinya anggotanya ada di M dan ada di N itu sama. 16 ada MN ada 16, 17 ada di M ada di N, 18 ada di M ada di N, 19 ada di M dan N, 20 ada di M dan di N. Jadi ini irisan namanya ya. M dan N saling beririsan, memiliki anggota yang sama. Diagram Venn-nya adalah sebagai berikut. Jadi pertama kita tulis 16, 17, 18, 19, 20. Karena ini ada dua lingkaran, hanya M dan N, S-nya ini kan persegi panjang ya. Tulis dulu 16, 17, 18, 19, 20. Nah, ini berada di tengah-tengah lingkaran M, N. Nah, kenapa tidak berpotongan? Karena ternyata ketika kita lihat semua anggota M ini ada di dalam anggota N. Jadi tidak berpotongan karena anggota M tidak ada sisanya. Nah, anggota M tidak ada sisanya. Semua anggota M ini berada dalam anggota N. Coba kita perhatikan 16, 17, 18, 19, 20 kan ada semua di sini. Tidak ada sisanya yang tidak ada di N. Berarti ini termasuk ke dalam lingkaran N. Jadi ini di dalam N gitu ya. Ini semuanya berada di dalam N. Jadi lingkarannya seperti ini. M berada di dalam N. Sisanya N-nya berarti apa yang belum ada? 13, 14, 15. Nah, lalu S-nya di sini ya. S-nya di pojok kiri sini. Nah, itu. Adakah bilangan yang belum tertulis? Ada. 11 belum. 12 belum. Nah, itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga videonya bermanfaat, semangat belajar. Dan sukses selalu. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Belajar dari rumah tetap bisa dengan cara BDR, belajar dari rumah.